Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan bahas tentang cerita kriminal yang terjadi pada tahun 2016 di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Dimana ada satu couple yang sangat sempurna di sekolahnya, namun ternyata hubungan mereka ini berjalan ke arah yang sangat buruk sehingga pada akhirnya si gadis harus kehilangan nyawanya di tangan kekasihnya sendiri. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Emma Jane Walker lahir pada 20 Maret 2000. Pada awal tahun 2016, di mana kejadian ini terjadi, Emma berusia 16 tahun. Dan Emma ini sedang menekuni hobinya, yaitu menjadi seorang anggota cheerleader. Emma bersekolah di sebuah sekolah menengah yang terdapat di Knoxville, Tennessee, Amerika. Dia merupakan gadis yang sangat ramah, yang sangat ceria. Dia dicintai oleh semua rekan sekelasnya, gurunya, kedua orang tuanya. Pokoknya Emma ini adalah tipikal gadis yang sangat populer di sekolahnya. Selain karakternya yang sangat menyenangkan, Emma ini juga dikenal sangat manis dan baik hati, dan dia juga mengisi waktu luangnya dengan menjadi sukarelawan di tempat penampungan hewan lokal. Dan kita bisa bayangkan betapa kedua orang tua Emma ini sangat bangga kepada dirinya. Pada waktu di sekolah menengah ini, Emma ini berkencan dengan seorang laki-laki yang bernama Riley Gold. Riley ini merupakan seorang pemain sepak bola di sekolahnya, di mana Riley ini lebih tua 2 tahun daripada Emma. Jadi Emma 16, Riley 18. Pada awal mereka bertemu adalah pada saat pertama kali Emma bergabung dengan anggota cheerleaders. Jadi pada waktu itu, si Riley ini lagi main bola, si Emma ini cheerleaders di samping pakai pom-pom gitu kan. Dan meskipun pada waktu itu Riley sudah memiliki kekasih, akan tetapi dia tidak bisa membohongi perasaannya bahwa pertama kali dia melihat Emma, itu seperti ada sesuatu yang berbeda dari Emma ini. Dan Emma juga pertama kali lihat Riley ini buka helmnya gitu, dia kayak aku ada feel deh sama cowok ini gitu. Jadi mereka ini jatuh cinta pada pandangan pertama lah ya, love at first sight. Nah singkat cerita mereka menjalin hubungan. Mungkin Riley sama pacarnya sebelumnya putus, aku juga nggak tahu. Pokoknya mereka jadi hubungan dan dalam waktu yang sangat singkat semua orang kenal dengan pasangan ini, couple goal. Siapa yang nggak tahu gitu kan, Riley, Emma, Emma, Riley. Nah hubungan mereka ini juga diketahui oleh kedua orang tua Emma, yaitu Mark dan Jill Walker. Dimana kedua orang tuanya Emma ini sangat merestui hubungan ini. Mereka melihat Riley ini sebagai anak laki-laki yang humble, yang sopan kepada orang tuanya Emma. Dan ketika di depan orang tuanya Emma, Riley ini memperlakukan Emma itu seperti princess gitu. Jadi siapa ya orang tua yang gak seneng gitu anaknya di-treat dengan baik oleh orang lain gitu. Jadi kedua orang tua Emma ini punya pandangan yang positif terhadap Riley ini. Nah sementara Riley ini, dia adalah seorang anak yang sangat menawan dan karismatik, juga bagian dari tim sepak bola di sekolahnya. Dan dia diasuh oleh ibu serta kakek dan neneknya. Hobinya adalah main game, dia suka sama Star Wars, dan dia juga kata teman-temannya punya sisi seorang kutu buku. Pada awalnya hubungan Emma dan Riley berjalan dengan lancar sampai mereka menjalin hubungan selama 2 tahun. Namun pada suatu waktu teman-teman dari mereka ini merasa ada sesuatu yang off dari hubungan mereka ini, sesuatu yang gak bener gitu. Yaitu obsesi dari Riley ini mulai semakin bertambah kepada Emma. Dan selama hubungan mereka berubah ke arah yang lebih toksik itu, Riley ini sering sekali mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan Emma. Dimana Emma itu sering dilarang pergi, dilarang kayak gini, dilarang pakai pakaian kayak gitu, dilarang main sama ini, pokoknya harus jam segini. Pokoknya semua itu diatur sedemikian rupa oleh Riley. Dan hal ini tuh tidak berlangsung hanya sekali 2 kali sebulan, tapi hampir setiap hari. Dimana teman-temannya ini sering menyaksikan kedua orang ini bertengkar, dan setiap mereka bertengkar di depan umum gitu, teman-temannya kayak here we go again, kayak makan popcorn sambil nonton gitu ya, kayak drama banget ini hubungan gitu. Pada waktu itu teman-teman mereka kayak udah banyak yang nasehatin dan bilang kayaknya kalian udah nggak bisa sama-sama lagi deh, kalian tuh cuma akan menyakiti satu sama lain. Dan juga bukan hanya teman-temannya yang menyadari itu, tentunya kedua
orang tua Emma juga menyadari hal yang sama, di mana kedua orang tua Emma sering mendapati anaknya pulang sekolah nangis di kamar, terus ditanya, "Kenapa kamu nangis?" Dia jawab, "Riley gini. Oke, drama remaja. Aku tiap hari menangis dengan alasan yang sama karena orang yang sama." Dan kedua orang tuanya ini juga pernah mendapati sebuah pesan yang datang dari Riley di Snapchat Emma, di mana pesan itu bertuliskan, "Aku membenci kamu. Aku benci segalanya tentang kamu. Kamu adalah masalah terbesar yang pernah datang ke dalam hidupku. Bagi aku, kamu udah nggak ada. Aku akan carikan pemakaman buat kamu. F you." Kalian bayangkan gimana perasaan kedua orang tua Emma melihat princessnya, anak yang mereka manjakan, yang mereka sayangi, dikirimi pesan kayak gitu sama pacarnya sendiri. Tentu aja kedua orang tuanya bilang sama Emma untuk putusin Riley sekarang juga. Orang tuanya tuh sangat marah, yang meminta Emma ini untuk mengakhiri hubungan dengan Riley, yang tentunya bagi mereka hubungan ini sudah tidak berjalan dengan sehat lagi. Dan Riley juga di-ban dari rumah itu, dia nggak diizinin datang ke rumah mereka, serta handphone dari Emma ini disita sama kedua orang tuanya. Akan tetapi Riley memberikan Emma ini sebuah iPod Touch agar mereka tetap dapat berkomunikasi. Riley mulai masuk ke perguruan tinggi pada musim gugur 2016. Dan pada saat yang sama, Emma juga sudah membulatkan tekad dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Riley. Dan ketika Riley diputusin oleh si Emma, dia nggak terima, dia nggak mau putus. Tapi cara dia untuk protes kalau dia nggak mau hubungan ini berakhir adalah bukannya dengan kayak minta ke Emma, "Ayo dong, balikan lagi dong, aku berjanji akan gini-gini, bla bla bla." Bukan. Dimana si Riley ini sengaja kayak dia tuh sengaja kayak datang ke tempat Emma, misalkan Emma tuh lagi ada ekskul di sekolah, dia kayak datang ke situ kayak main-main caper nggak jelas gitu, terus dia kayak ngobrol sama cewek-cewek lain, ketawa-ketawa di depan Emma biar Emmanya tuh cemburu gitu. Nah Emma, dia lihat Riley bertingkah kayak gitu, bukannya dia pengen balikan lagi, bukannya dia cemburu, bukannya dia kayak menyesal udah mutusin Riley, yang ada dia justru malah makin ilfeel, makin males gitu sama si Riley ini. Dan Emma juga berpikir Riley ini beneran harus dijauhin kayaknya. Pada tanggal 18 November 2016, yaitu beberapa minggu sebelum hari perpisahan Emma, dan pada waktu itu Emma ini menghadiri sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya, di mana pada pukul 11.30 dia mendapatkan sebuah pesan aneh dari nomor yang tidak dikenal, di mana pesan itu bertuliskan, "Pergi ke mobilmu dan bawa kuncinya, pergilah seorang diri karena aku mempunyai sesuatu yang kamu sukai. Kalau kamu tidak menurutiku, aku akan menyakiti teman-temanmu." Dan tidak perlu waktu bagi Emma untuk menyadari siapa yang mengirim pesan itu. Dia tahu itu adalah Riley. Dia tahu Riley ini lagi-lagi mencari perhatiannya. Dan bukannya dia menuruti Riley dengan pergi seorang diri, malahan dia meminta teman-temannya untuk menemani pergi ke mobil tersebut. Ketika Emma serta segerombolan cewek-cewek itu pergi ke mobilnya Emma, mereka sangat terkejut saat mereka melihat di dekat mobil itu ada sebuah selokan, dan di dalam selokan itu ada, tebak siapa? That boy, Riley. Dia sedang telungkup di dalam selokan. Kesel banget lihat nih bocah. Dan dia kayak pura-pura baru bangun gitu. Oh my god. Dia kayak pura-pura baru bangun gitu kayak, aku di mana? Tadi ada yang culik aku, kepala aku dipukul, katanya dia bilang gitu. Emang kayak dan Emma langsung pergi dari sana meninggalkan cah caper tersebut. Namun keesokan paginya pada tanggal 19 November, ketika Emma ini berada seorang diri di rumah, dia melihat ada seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam dari atas sampai bawah, tapi Emma tidak bisa melihat wajahnya, di mana orang itu membuat Emma sangat ketakutan sehingga dia lari ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Orang itu juga terus-menerus menekan bel berkali-kali. Si Emma yang ketakutan, dia ngechat orang tuanya, dia juga ngechat teman-temannya, dan karena dia sangat ketakutan, dia ngechat Riley, dia nelpon Riley dan dia bilang, "Aku benci sama kamu, tapi aku benar-benar lagi ketakutan, aku benar-benar lagi butuh pertolongan, bisa nggak kamu datang sekarang ke rumah?" Dan tidak butuh waktu lama bagi Riley, si superhero, dia langsung kayak langsung muncul di rumah itu. Gimana bisa? Seolah-olah dia itu panjang waktu tuh udah di depan rumahnya Emma gitu, dan laki-laki yang berpakaian serba hitam tadi kok hilang gitu kan.
You know lah ya guys. Mencurigakan? Oke, lanjut. Dia kemudian datang ke Emma. Dia masuk ke rumah, dia memeluk Emma dan menenangkan Emma. It's okay. Ada aku di sini, dia bilang kayak gitu. Dan pada waktu itu ibunya Emma pulang bertepatan dengan Riley keluar dari rumah itu. Kalian tahu pastinya betapa marahnya ibunya Emma melihat Riley, orang yang udah bener-bener dilarang datang ke rumah itu, tiba-tiba dia kayak santai aja keluar dari rumah dalam keadaan rumah itu kosong gitu. Cuma ada Emma sendirian di rumah. Jadi ibunya Emma ini sangat marah. Dia kayak bilang, jangan pernah dekatin anakku lagi, jangan pernah masuk ke rumahku lagi. Pada saat itu Riley-nya pulang dan kemudian ibunya nanya, kamu kenapa temuan lagi sama cowok itu? Kan ibu udah kasih tahu kamu untuk jauhi dia, jangan berhubungan sama dia lagi. Tapi Emma meyakinkan ibunya kalau dialah yang meminta Riley datang dan dia menjelaskan situasi yang baru saja terjadi. Akan tetapi ibunya bilang, kamu nggak mikir, dia kan udah ngelakuin segala hal yang menarik perhatian kamu, itu bisa aja dia, kata ibunya bilang kayak gitu ke Emma. Dan pada waktu itulah kedua orang tua Emma berpikir bahwa anak mereka benar-benar tidak aman. Ada orang yang terus-menerus mengganggu anaknya ini, berkeliaran di sekitar anaknya. Tentu aja kedua orang tuanya ini harus ekstra menjaga Emma. Jadi pada tanggal 20 November 2016, tepatnya 1 hari setelah kejadian makhluk hitam tadi, orang tua Emma mengantarkan Emma kemanapun dan menunggu Emma untuk beraktivitas serta memastikan Emma ini selamat kemanapun dia pergi. Semuanya pada hari itu berjalan normal, berjalan lancar, tidak ada yang bisa menyentuh Emma, mengganggu Emma karena kedua orang tuanya selalu ada di sana. Dan malam hari pun tiba, Emma mengecup kening kedua orang tuanya dan mengatakan selamat tidur kepada orang tuanya. Kan tetapi kedua orang tuanya tidak tahu bahwa itulah terakhir kali mereka bertemu dengan anak mereka dalam keadaan hidup. Pada jam 6 pagi, tepatnya 21 November 2016, ibu Emma ini masuk ke kamar anaknya dengan niat untuk membangunkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Dia membuka selimut anaknya, dia menggoyangkan tubuh anaknya, ditepuk-tepuk gitu kan. Emma, bangun nak, sekolah. Seperti biasa. Tetapi Emma tidak merespon dan ibunya ini mulai lebih kencang membangunkannya. Lagi-lagi Emma tidak merespon dan ibunya ini mulai merasa ada yang cukup janggal di sini. Ibunya ini mulai mengguncang-guncangkan tubuh Emma di tengah perasaan panik, khawatir, takut, segala macam perasaan yang bercampur baur. Dia mengguncang-guncang tubuh Emma, akan tetapi lagi-lagi tidak ada respon. Dan dia kemudian memutuskan untuk mengecek denyut nadi Emma, tetapi sayangnya denyut nadi Emma sudah tidak ada. Tidak butuh waktu lama bagi ibu untuk memutuskan menelpon 911 untuk meminta bantuan medis. Where is your emergency? What's going on there? I'm just trying to wake up my daughter for school, and she has no pulse. How old is she? She's 16. You said that she's non-responsive? Yeah. Sesampainya petugas medis di sana, mereka segera mengumumkan kematian Emma dan mereka mengatakan bahwa Emma ini telah kehilangan nyawanya di ranjangnya sendiri. Kemudian ditemukanlah 2 peluru yang bersarang di belakang telinga Emma dengan sedikit darah. Dan ketika penyidik mulai menanyai tentang apakah ada orang yang curigakan, apakah ada orang yang kira-kira ingin mengakhiri nyawa Emma, dan semua teman-temannya terus-menerus menyebutkan nama yang sama, Riley. Dan ketika semua penyelidikan ini tengah berlangsung, Riley ini terus-menerus memposting segala sesuatunya di Twitter, di mana dia menunjukkan rasa bela sungkawanya atas kepergian kekasihnya itu, yang padahal adalah mantannya ya. Bahkan dia mengubah bio di Twitternya dengan tulisan, "Setiap hari hidupku hanya untuk Emma Walker. Aku cinta kamu cantik dan aku tahu kamu berada di tempat yang lebih baik sekarang." Meskipun adalah hal yang cukup wajar bagi seorang kekasih untuk memposting hal-hal yang mengindikasikan adanya kerinduan ataupun rasa berduka kepada pasangannya yang baru saja kehilangan nyawanya, akan tetapi orang-orang yang berada di lingkungan mereka atau teman-teman mereka itu merasa kalau hal ini cukup aneh karena Riley ini adalah orang yang sering kali mengatakan bahwa dia berharap Emma pergi untuk selamanya, dia berharap tidak akan pernah melihat Emma lagi, bla bla bla, dan teman-temannya tuh mikir kayak, oh bukannya ini adalah hal yang kamu pengen gitu. Dan karena petugas kepolisian adalah manusia-manusia yang sangat cerdas, jadi mereka segera membawa Riley ke ruang interogasi. Menurut salah satu petugas, dia melihat Riley ini pada awalnya sebagai laki-laki yang baru saja ditinggalkan kekasihnya gitu. Akan tetapi ketika dia membawa Riley masuk ke ruang interogasi, dia melihat sisi lain dari Riley, di mana Riley ini terlihat sangat gelap, sangat murung, kayak orang yang gak ada semangat hidup. Dan di dalam interogasi ini, sepanjang obrolan dengan pihak investigator, anehnya Riley ini selalu menyebut nama Emma
tanpa menyebut nama Emma. Maksudnya dia selalu bilang gadis itu, gadis ini. Dia bilang kayak the girl atau that girl. Dia nggak bilang Emma. Ini videonya. The girl, she texted me. Which girl? The one that passed away. Oh, okay. What's her name? Emma. Dan meskipun penyelidikan belum berjalan cukup lama, dengan mudahnya pihak investigator memutuskan kalau ada yang aneh dengan Riley ini. Akan tetapi mereka masih tidak menemukan bukti yang dapat membawa Riley untuk ditahan atas kasus ini. Di tengah kebuntuan itu, datanglah dua orang superhero. Menurut aku mereka ini adalah superhero di kasus ini. Mereka berdua adalah Alex dan Noah, di mana dua pria muda ini adalah sahabat Riley, teman kuliahnya, yang pada waktu itu mereka mendapatkan hal-hal aneh tentang Riley. Di mana Riley ini setelah putus cinta dari Emma, dia benar-benar menunjukkan rasa frustasi yang sangat besar. Hidupnya itu setiap hari hanya tentang obsesinya dengan Emma. Dan bahkan dia pernah memutuskan untuk membeli banyak obat-obatan dalam rangka untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Dia tuh sudah sampai tahap yang se-ekstrim itu. Dan pada tanggal 19 November, di hari yang sama dimana dia pura-pura diculik, terus dia kayak telungkup di dalam selokan itu. Nah di hari itu dia juga menelpon Alex dan dia bilang, aku baru ngambil senjata kakekku, dia bilang gitu. Dan dia bilang melakukan itu karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Kemudian dia juga menelpon Noah dan menanyakan kepada Noah gimana sih cara menghilangkan sidik jari di senjata. Dan juga dia bertanya kepada kedua temannya ini apakah mereka ada waktu luang untuk membantu dia menyingkirkan senjata, karena dia takut kalau ketahuan dia punya senjata itu, polisi akan mengira dialah yang telah menghabisi Emma. Akan tetapi kedua temannya ini bilang, kamu beneran nggak ngelakuin apa-apa kan? Kamu beneran bukan yang menghabisi Emma kan? Dia bilang, enggak lah. Tapi kalian bayangin aja kalau aku ditangkap gara-gara hal yang tidak aku lakukan, aku nggak akan punya masa depan lagi. Dia bilang kayak gitu. Dan semua ini dijelaskan oleh Alex serta Noah ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian membuat strategi di mana mereka membutuhkan bantuan dari Alex dan Noah ini untuk mendapatkan senjata itu. Karena cara satu-satunya untuk meringkus Riley adalah dengan cara menemukan senjata itu, di mana kemudian senjata itu akan dicocokkan dengan sidik jarinya Riley dan pelurunya juga akan dicocokkan dengan peluru yang ditemukan di tubuh Emma. Kemudian Alex dan Noah ini diminta bantuan untuk menemukan barang bukti itu, di mana polisi sebisa mungkin membuat skenario agar Alex dan Noah ini tidak terluka. Karena Riley ini telah dianggap sebagai anak yang berbahaya, dia mampu melakukan hal-hal yang ekstrim, takutnya ini akan membahayakan Alex dan Noah. Sehingga polisi meminta kedua orang ini untuk berbincang dengan Riley, mengajaknya santai, main game, dan di sanalah mereka menghabiskan waktu di rumah Riley dan menyatakan niat mereka untuk membantu Riley menyingkirkan senjata itu. Alex dan Noah juga dilengkapi oleh mikrofon dan juga kamera tersembunyi di pakaian mereka, sehingga inilah video yang didapatkan. But I'm trusting you guys, like, with my life, because I mean, this is 70 years in jail if I get convicted of something I didn't do. Man, are you busy right now? Like, you guys do anything? Because I need your, the blood. I'm gonna throw it in the water. They'll never find me. Setelah itu, Riley dan dua temannya ini segera pergi untuk menuju ke tebing yang dia bilang itu, dan di perjalanan mereka dicegat oleh polisi. Polisi tidak hanya menemukan barang bukti berupa senjata milik kakeknya tadi, akan tetapi polisi juga menemukan sarung tangan dan juga pakaian serba hitam. Jadi satu paket semuanya tuh langsung dapet gitu. Persidangan atas kasus ini kemudian segera dilangsungkan, di mana Riley didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan hal yang membuat semua orang kesal, terutama orang tuanya Emma, adalah pihak dari kuasa hukum Riley ini bersikeras bahwa Riley ini tidak bersalah. Tentunya Riley-nya mengaku tidak bersalah, dan pihak kuasa hukumnya ini loh, orang dewasa, yang sehat, yang mengerti hukum. Meskipun Riley adalah kliennya dia, tapi nggak sewajarnya dong dia membela dengan cara yang nggak masuk akal. Dimana dia bilang kalau Riley ini tuh nggak seharusnya kita anggap sebagai pelaku, dia ini harusnya kita anggap sebagai superhero. Superhero apa?
Ini menyebalkan banget. Gimana perasaan kedua orang tua Emma mendengar kata-kata itu? Dimana kuasa hukumnya ini dengan yakin membuat skenario Riley ini selalu berusaha untuk melindungi Emma. Dia selalu ada di samping Emma, dan pada malam itu dia memang tidak sengaja melakukan hal itu hanya untuk menakut-nakuti Emma, katanya. Nggak make sense aja, kayak nggak match gitu. Katanya superhero, terus malam itu dia nakut-nakutin. Kalau ABG yang ngomong kayak gitu nggak masalah, cuma ini kuasa hukumnya. Kenapa juga bisa ngomong kayak gitu di pengadilan, ya Allah? Dan mereka membuat skenario itu agar pada akhirnya hakim dapat memutuskan untuk memberikan keringanan hukum kepada Riley ini, di mana mereka meminta agar Riley ini dijatuhi hukuman atas yang tidak disengaja atau yang tidak direncanakan, alih-alih memberikan hukuman atas pertama. Akan tetapi setelah 5 jam juri berdiskusi di luar dan ketika juri masuk lagi ke ruang persidangan, mereka memutuskan bahwa Riley dinyatakan bersalah dengan dakwaan tingkat pertama. Dan pada waktu itu Riley juga sempat mengucapkan kata-kata maaf di pengadilan, dan dia mengatakan bahwa hal itu, semua kejadian itu, semua yang terjadi pada malam itu murni adalah ketidaksengajaan. Dia tidak berniat untuk menghabisi Emma, dan dia minta maaf karena telah mengambil kesempatan dari kedua orang tua Emma ini untuk menyaksikan putri mereka tumbuh dewasa. Riley kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan dia mungkin akan bisa mengajukan banding atau bisa bebas bersyarat sekitar umur 70 atau 80. Ya. Tapi yang jelas anak 18 tahun baru bisa keluar mungkin umur 70 tahun. Ya ampun. Dia udah nyanyiakan masa mudanya yang sangat cemerlang itu hanya untuk masalah cinta-cintaan ini, dan dia juga melangkah terlalu jauh. Sayang banget. Sayang banget, aku sangat menyayangkan apa yang sudah diperbuat oleh Riley ini. Sementara itu, keluarga Emma dan juga teman-teman Emma mengadakan upacara untuk memperingati kepergian Emma ini. Mereka berusaha menjaga kenangan Emma tetap utuh, di mana keluarganya membuat sebuah taman anjing di ruangan ICU yang berada di rumah sakit di Tennessee Timur dengan menggunakan nama Emma Walker. Dengan ini, keluarganya berharap orang-orang dapat mengingat Emma dengan hal-hal baik. Selamat jalan, Emma Walker. Kasus ini sangat menyedihkan. Lagi-lagi aku tuh sangat menyayangkan kalau ada kasus di mana anak yang disayang keluarga tiba-tiba diambil dengan mudah oleh orang lain yang sangat tidak bertanggung jawab. Dimana yang namanya anak-anak, remaja, mereka masih punya masa depan yang cerah, jalan yang panjang. Mereka harusnya bertumbuh dengan bahagia, dengan didampingi oleh keluarga, dengan cita-cita yang besar. Sayang banget untuk berakhir dengan cara kayak gini. Dan banyak juga orang-orang di luar sana yang menyalahkan kedua orang tua Emma ini dengan menganggap mereka kurang protek anak mereka. Mereka gak seharusnya membiarkan anaknya ini bergaul dengan Riley, berhubungan dengan Riley. Akan tetapi sebenarnya mereka telah melakukan segala hal yang mereka mampu. Mereka sudah sangat tegas mengatakan pada Emma untuk menjauhi Riley. Akan tetapi ya Riley-nya yang mendekat gitu. Dan mereka juga kayaknya terlalu berlebihan kalau sampai harus pindah rumah, harus pindah daerah untuk menjauhi satu laki-laki yang ya masih anak-anak gitu kan, masih bocah gitu. Dan tentunya mereka tidak pernah tahu semua itu akan berakhir sefatal ini. Dan tentunya aku juga nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh ibunya Riley. Kita juga nggak bisa ngejat, mungkin ibunya udah nasehatin, mungkin ibunya udah ngasih tahu. Yang jelas, pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini tentunya adalah lebih dekat lagi ke anak kita. Hanya karena anak kita tuh udah remaja, jadi kita ingin memberikan space lebih gitu. Karena kita harus melihat lebih dekat apa yang sebenarnya jadi permasalahan dari anak kita ini. Mungkin tingginya udah setinggi kita, mungkin badannya udah segede kita, tapi mereka sebenarnya masih anak-anak. Mereka masih bertumbuh, mereka masih labil, mereka masih butuh dipantau oleh kita. Segitu dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal. Kasih tahu aku juga apabila ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua, agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!